Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Kita ketemu lagi Bapak dan Ibu semua. Kita bahas lagi mengenai pencairan THR untuk para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Karena apa? Ini ternyata masih ada banyak pertanyaan di media sosial milik PT Taspen. Dan ada jawaban yang sudah diberikan oleh PT Taspen, sehingga tentu saja interaksi itu semakin membuat situasinya itu lebih baik, karena itu artinya ada pertanyaan dan juga ada jawaban. Nah, tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi seperti yang saya ucapkan di awal tadi Bapak dan Ibu semua, sampai saat ini itu memang masih ada pertanyaan dari masyarakat, khususnya dari pensiunan PNS, dari PNS aktif, dari ASN aktif, TNI, Polri, dan lain sebagainya, di media sosial milik PT Taspen terkait dengan THR tahun 2026. Kita sama-sama ketahui ya Bapak dan Ibu semua bahwa THR itu kan sudah dicairkan oleh pemerintah atau oleh negara kepada para penerima manfaat menjelang Lebaran tahun 2026 ini. Secara keseluruhan nilainya itu kan 55 triliun rupiah, dan angka itu atau nominal itu naik 10% jika dibandingkan dengan tahun 2025 kemarin, yang mana saat itu angkanya itu mencapai 49,9 triliun rupiah. Nah, khusus untuk PNS sendiri, untuk pensiunan PNS, THR yang dicairkan oleh pemerintah atau oleh negara itu sebesar 12,7 triliun rupiah. PT Taspen pada hari Kamis kemarin itu menyatakan bahwa pencairan THR itu sudah dilakukan karena memang pemerintah itu sudah menerbitkan petunjuk teknis atau juknis dan juga peraturan pemerintah atau PP. Tapi sayangnya sampai hari ini, hari Jumat tanggal 6 Maret tahun 2026, masih ada beberapa pertanyaan yang diajukan atau masih ada beberapa kebingungan lah ya yang dialami oleh para pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Kebingungan ini tentu saja mungkin masih masuk akal ya Bapak dan Ibu semua, karena memang sempat awalnya itu kan pencairan THR itu kan simpang siur, belum lagi kalau kebingungannya itu berkaitan dengan hal lain, misalnya tentang pajak dan lain sebagainya. Nah, akhirnya ada sangat banyak masyarakat yang bertanya kepada PT Taspen. Sekali lagi, ini merupakan langkah yang sangat baik, dan tentu saja ini merupakan langkah yang sangat benar, karena artinya pertanyaan diajukan kepada pihak atau lembaga yang memang berwenang dan memiliki kredibilitas sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah. Nah, ini adalah salah satu pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat di media sosial milik PT Taspen terkait dengan pencairan THR tahun 2026. Jadi pertanyaannya itu adalah berkaitan dengan apakah untuk kantor pos itu sudah cair atau belum. Jadi pencairannya itu dilewatkan atau disalurkan melalui kantor pos. Nah, jawaban PT Taspen itu menjadi begini Bapak dan Ibu semua, bahwa pembayaran THR itu dilakukan memang paling cepat itu pada tanggal 5 Maret, hari Kamis kemarin, melalui kantor bayar pensiunan seperti perbankan dan juga kantor pos. Nah, itu artinya sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kalau ternyata memang belum ada di kantor pos yang menjadi penyalur, mungkin memang harus bersabar dulu. Ini sekali lagi, ini pertanyaan-pertanyaan ini saya ambilkan dari hari ini ya Bapak dan Ibu semua, hari Jumat 6 Maret 2026, biar semuanya itu masih relate atau semuanya itu masih hot atau masih sangat layak untuk diangkat. Selain itu, pertanyaan lain yang juga diajukan di media sosial milik PT Taspen itu adalah apakah pensiunan PNS itu masih harus melakukan autentifikasi lagi atau tidak. Nah, Taspen itu sekali lagi langsung memberikan jawaban atau memberikan respon, dan tentu saja respon ini merupakan respon yang sangat baik dan sangat ditunggu, karena jawaban dari PT Taspen itu akan mengakhiri kesimpang siuran. Jadi menurut PT Taspen itu adalah apabila pensiunan PNS sudah melakukan autentikasi di bulan Maret, maka untuk THR tidak perlu melakukan autentikasi kembali. Dari situ sudah clear ya Bapak dan Ibu semua, memang autentikasi itu kan merupakan salah satu syarat kalau atau berkaitan dengan pencairan baik gaji ataupun THR tahun 2026 ini. Ini juga ada pertanyaan lain Bapak dan Ibu semua di media sosial milik PT Taspen. Jadi pertanyaannya adalah bapaknya itu adalah pensiunan dan minggu kemarin itu meninggal dunia, apakah masih dapat gaji dan THR dari negara atau tidak? Nah, PT Taspen itu langsung memberikan jawaban. Jadi jawaban dari PT Taspen itu adalah untuk pembayaran THR mengacu kepada gaji Februari 2026.
Nah, apabila meninggal di bulan Februari, maka masih berhak untuk mendapatkan THR pada tahun 2026 ini. Pertanyaan lain yang juga diajukan oleh masyarakat kepada PT Taspen itu juga berkaitan dengan satu ini. Jadi ini pertanyaan begini Bapak dan Ibu semua, pensiun yatim piatu akan mendapatkan THR atau tidak? Nah, dirinya itu menyatakan bahwa soalnya ibu kami baru meninggal dunia dan masih ada adik kami yang ditanggung. Nah, PT Taspen itu menyatakan bahwa masih dibayarkan gaji pensiun, jika masih dibayarkan gaji pensiun, maka masih berhak mendapatkan THR. Nah, itu adalah jawaban yang disampaikan oleh PT Taspen. Sekali lagi, jawaban ini merupakan jawaban yang sangat baik atau respon yang sangat positif, karena itu artinya PT Taspen itu bersikap responsif terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Nah, ini tadi yang saya bilang di awal atau saya katakan di awal video tadi Bapak dan Ibu semua, berkaitan dengan potongan pajak untuk THR atau tunjangan hari raya bagi pensiunan PNS di seluruh Indonesia tahun 2026 ini. Jadi ada yang bertanya di media sosial milik PT Taspen, apakah THR tahun 2026 ini dipotong pajak lagi karena dirinya itu melihat ada berita yang menyatakan bahwa THR untuk tahun 2026 itu dipotong pajak sebesar 5-10%. Lagi-lagi PT Taspen itu memberikan respon atau memberikan jawaban secara cepat, dan ini harus kita apresiasi ya Bapak dan Ibu semua, karena itu artinya tidak ada kesimpang siuran atau tidak ada kebingungan di tengah para pensiunan PNS yang bertanya terkait dengan ketidaktahuan yang dirasakannya. Nah, ini adalah jawaban dari PT Taspen ya Bapak dan Ibu semua. Kita baca pelan-pelan biar semuanya clear. Jadi, untuk pembayaran THR itu tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain, termasuk potongan kredit pensiun, kecuali dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh pemerintah. Dari jawaban yang sudah disampaikan oleh PT Taspen itu kan memang sudah jelas bahwa memang ada potongan pajak. Nah, potongan pajaknya itu memang potongan pajak untuk pajak penghasilan atau PPh. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah gini Bapak dan Ibu semua, PT Taspen itu sudah menegaskan di jawaban tadi bahwa semuanya itu ditanggung oleh pemerintah atau oleh negara. Nah, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang disampaikan oleh PT Taspen terkait banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat. Sekali lagi Bapak dan Ibu semua, kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu semua boleh bertanya di channel saya ini. Nanti akan saya carikan jawabannya atau saya carikan sumber validnya atau referensinya. Tujuannya satu, sekali lagi, biar tidak ada pensiunan PNS yang mengalami kebingungan. Yang kedua, biar tidak ada pensiunan PNS yang termakan hoak. Nah, ini juga ada imbauan dari PT Taspen terkait dengan nasib pensiunan PNS di seluruh Indonesia. Jadi imbauan yang paling penting itu adalah jangan sampai para pensiunan PNS itu tertipu, dan juga pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu harus mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan PT Taspen. Yang tidak kalah penting juga menjadi begini Bapak dan Ibu semua, tolong Bapak dan Ibu semua jangan mudah percaya dengan berbagai konten di media sosial, khususnya di YouTube ataupun di TikTok ataupun di Instagram dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan rapelan gaji ataupun kenaikan gaji. Kita kan sama-sama tahu bahwa saat ini ada sangat banyak konten di media sosial yang menyatakan bahwa rapelan gaji itu akan diberikan oleh negara kepada pensiunan PNS. Begitu juga konten yang menyatakan atau menyebutkan bahwa negara akan memberikan kenaikan gaji kepada para mantan abdi negara. Kalau ada konten seperti itu Bapak dan Ibu semua, mending tidak usah ditonton, mending langsung dilewatkan saja videonya. Karena apa? Sekali lagi, negara atau pemerintah itu sampai saat ini belum mengeluarkan regulasi atau peraturan baru terkait dengan rapelan gaji dan juga kenaikan gaji bagi para pensiunan PNS. Nah, kalau logikanya menjadi begini ya Bapak dan Ibu semua, dan kita sama-sama tahu, rapelan itu kan akan ada kalau sudah ada kenaikan gaji, karena pada prinsipnya rapelan itu kan memang selisih antara gaji lama dengan gaji baru. Nah, selama belum ada kenaikan gaji, ya otomatis tidak akan ada rapelan gaji untuk pensiunan PNS. Begitu juga menjadi gini logikanya Bapak dan Ibu semua, biasanya ketika
gaji untuk PNS aktif atau ASN aktif itu naik, gaji untuk pensiunan PNS itu juga akan naik. Nah, kalau ternyata sampai saat ini itu kan gaji untuk PNS aktif itu kan belum naik, itu artinya ketika gaji untuk ASN aktif atau PNS aktif itu belum naik, ya gaji untuk pensiunan PNS juga sangat sulit atau hampir mustahil untuk naik. Logika gampangnya seperti itu ya Bapak dan Ibu semua. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar para pensiunan PNS di seluruh Indonesia itu mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari negara atau dari pemerintah. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu semua.